Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Calista Endah Puspita dari kelas 4B. Saya bersekolah di SDN Kandangan 1 nomor 121 Surabaya. Nah, kalian tahu nggak asal-usul nama kota Surabaya ini dari mana? Hari ini saya akan mendongeng tentang asal-usul nama kota Surabaya. Dahulu, di lautan yang sangat luas, sering terjadi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya baya. Mereka berkelahi hanya karena berebut mangsa. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama tangkas, sama-sama cerdik, sama-sama ganas, dan sama-sama rakus. Sudah berkali-kali mereka berkelahi, belum ada yang menang ataupun yang kalah. Sampai akhirnya mereka membuat sebuah kesepakatan. Aku bosan terus-menerus berkelahi, Baya, kata Sura. Aku juga, Sura. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak lagi berkelahi? Tanya Baya. Sura yang sudah punya rencana untuk menghentikan perkelahiannya dengan Baya segera menerangkan idenya. Untuk mencegah perkelahian di antara kita, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air, dan mangsaku juga harus ada di dalam air. Sedangkan kamu berkuasa di darat, dan mangsamu juga harus ada di darat. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapainya oleh air laut pada waktu pasang surut, kata Sura. Baik, aku setujui gagasanmu itu, Sura, kata Baya. Dengan adanya pembagian wilayah kekuasaan, tidak ada lagi perkelahian antara ikan hiu sura dengan buaya baya. Mereka berdua telah sepakat untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Sura mencari mangsa di laut, di sungai. Hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar Baya tidak mengetahui. Mula-mula hal ini memang tidak ketahuan, tetapi suatu hari Baya memergoki perbuatan Sura ini. Tentu saja Baya sangat marah karena Sura telah melanggar janjinya. Hai Sura, mengapa kau melanggar kesepakatan yang telah kita buat berdua? Tanya Baya. Aku melanggar kesepakatan. Oh, bukankah air ini berair? Bukankah aku sudah pernah bilang kalau aku penguasa di air? Nah, sungai ini kan ada airnya, jadi merupakan wilayah kekuasaanku, kata Sura. Apa? Sungai itu kan tempatnya di darat, sedangkan wilayah kekuasaanmu ada di laut. Jadi, sungai ini merupakan wilayah kekuasaanku. Baya ngotot. Tidak, aku kan tidak pernah bilang kalau air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai, kata Sura. Apa kau sengaja mencari gara-gara, Sura? Kata Baya. Tidak, kupikir alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar, kata Sura. Kau sengaja mengakaliku, Sura. Aku tidak sebodoh yang kau kira, kata Baya mulai marah. Aku tidak peduli kau bodoh atau pintar. Yang penting air sungai dan air laut merupakan wilayah kekuasaanku. Sura tak mau mengalah. Karena tidak ada yang mau mengalah,
maka pertempuran sengit antara ikan hiu sura dengan buaya baya terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Mereka saling menerjang, menggigit, memukul, dan menerkam. Dalam waktu sekejap, air di sekitarnya menjadi merah oleh darah yang dikeluarkan dari kedua binatang tersebut. Dalam pertarungan dahsyat ini, buaya mendapat gigitan di pangkal ekornya sebelah kanan. Lalu ekornya itu terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara itu, sura juga mendapat gigitan di ekornya hingga hampir putus. Lalu sura kembali ke lautan. Pertarungan antara ikan hiu yang bernama sura dan buaya yang bernama baya ini sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya. Oleh karena itu, nama kota Surabaya selalu dikait-kaitkan dengan peristiwa ini. Dari peristiwa inilah dibuat lambang kota Surabaya, yaitu gambar ikan hiu sura dan buaya baya. Namun ada juga yang berpendapat nama kota Surabaya ini berasal dari kata sura dan baya. Sura berarti jaya atau selamat, baya berarti bahaya. Jadi Surabaya berarti selamat menghadapi bahaya. Burung merpati, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.